محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب زدني علما warzuqni fahma. Amma ba'd. Sebagian orang karena salah belajar, salah memilih guru, akhirnya lebih mereka mempercayai apa kata-kata gurunya daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dengan jelas gamblang Allah telah memvonis lewat kalamnya yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh ulama sepakat, innal ladzina kafaru min ahli kitabil musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru wa matuhum kuffar fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ihtada bih. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Clear itu maksudnya, banyak ayat itu. Di awal-awal surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Ayat lain lagi, innal ladzina kafaru wa matuhum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yukhaffafu anhumul 'adzab wa lahum yunzarun. Jadi ayat yang menunjukkan, mengatakan bahwa orang kafir selain muslim itu dalam keyakinan akidah umat Islam yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran jelas-jelas terang-terang bahwa mereka akan jadi penghuni neraka selama-lamanya. Masih saya tidak percaya itu. Allahu Akbar. Saya tidak mengerti orang Islam atau tidak. Berkenaan dengan orang-orang yang beriman, Allah sampaikan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalika liman khasyiya rabbah. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatin fi jannati 'adn dzalika ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Dalam ayat lain lagi, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Orang beriman itu siapa? Berkali-kali saya sampaikan, yang mengimani Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir salah satunya. Yang kedua, mengimani Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang datang dari Allah. Semua isi Al-Quran wajib diimani. Yang tidak imani itu bukan orang Islam, itu bukan orang beriman. Tetapi apa boleh dikata, pepatah mengatakan bahwa kalau sudah cinta, tai kucing rasa coklat. Kalau cintanya karena Allah, itu bagus. Tidak bakalan tai kucing rasa coklat, akan membedakan, oh ini coklat, ini tai kucing. Tapi kalau cintanya bukan karena Allah, hanya fanatik buta, ikuti buta-buta, membela karena kedekatan, membela karena satu suku, membela karena guru, membela karena sebangsa, tidak melihat betul atau tidak. Akhirnya
Di depan dia itu tai kucing dengan coklat sama saja, alias kebenaran dan kebatilan itu sama saja. Bahkan bisa lebih parah lagi, yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang betul, karena belajar dari guru yang salah itu. Perumpamaan mereka itu, orang saya sampaikan bahwa masih mending orang yang tidak belajar. Orang tidak belajar itu gampang diarahkan kepada kebaikan. Kenapa? Dia dalam merasa dirinya bodoh, tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau orang yang belajar dengan guru yang salah, saat kesalahan dia anggap sebagai kebenaran dan dia yakini, saya yakin itu susah untuk meyakinkan mereka mengenai kebenaran itu. Saya sudah contohkan itu. Kalau air kencing itu dalam bentuk air kencing ada bau rasa warnanya, meyakinkan orang itu air kencing walaupun dia tidak lihat manusia kencing di situ, walaupun dia tidak lihat sapi, kambing kencing di situ. Tetapi kalau ada ciri-cirinya tadi, maka disodorkan kepada orang yang punya akal yang sehat, maka dia langsung yakin itu bahwa itu air kencing itu betul. Tapi kalau seandainya air kencing itu sudah dirubah jadi seperti minuman, rasanya hilang, baunya hilang, warnanya hilang, maka untuk meyakinkan orang itu susah, apalagi sudah ditaruh dalam kemasan seperti botol aqua. Rasanya aqua, warnanya aqua, kemudian baunya aku. Ini air kencing ini. Wah, nah gimana bisa ini baunya aqua, rasanya aqua, warnanya aqua. Contoh kedua lagi, seperti mana di Jepang kotoran manusia dijadikan salah satu makanan yang kaya protein, makanan termahal. Kalau dia masih jadi kotoran manusia dari sepiteng itu, kalau dikeluarkan, diperkenalkan ke orang ini adalah kotoran manusia, gampang orang paham. Tapi kalau sudah diolah jadi kue enak, baunya bau kue, rasa-rasa kue, warna-warna kue. Ini bahan bakunya dari kotoran manusia. Tidak mungkin. Kenapa? Disuruh rasa enak. Susah untuk meyakinkan sama itulah orang bodoh tidak belajar kalau menjelaskan mereka menjelaskan untuk mereka itu mengenai kebenaran, gampang mereka terima. Sementara orang yang salah belajar dari guru yang salah dan dia telah yakini yang salah tadi adalah satu yang hak, susah dikasih paham. Selalu menyuarakan toleransi. Kayak pendiri bangsa ini, para ulama, tidak ada jiwa toleransinya mereka. Ulama-ulama hak yang awal-awal menjadi sebab Indonesia merdeka dari kalangan orang Indonesia sendiri, dari kalangan habaib sendiri, dan lain-lain. Bahkan mereka orang yang paling toleransi, makanya dalam merumuskan itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mereka di situ juga memikirkan agama-agama yang lain, sehingga perumusan awal dihapus, hanya disingkatkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi mereka dalam praktik lapangan tidak mengatakan semua agama sama. Tidak juga mereka mengatakan bahwa orang Islam dengan orang yang di sebelah sama saja. Tidak. Ini muncul saja fitnah-fitnah dajjal kecil. Na'udzubillah min dzalik. Yang korban ya pengikutnya. Kita menjelaskan ini asasnya adalah kasih sayang. Harapan kami kamu berubah itu. Coba kamu pakai sedikit pikiranmu.
Jangan hanya yang dibawa innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majusul ladzina asyraku innallaha yafsil bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Ayat yang lain sudah tidak mau didengar lagi. Ayat-ayat segelintir yang kita baca tadi sudah tidak mau didengar. Inna dina indallahil Islam sudah tidak mau didengar. Jadinya mudarat bagi diri sendiri dan orang-orang lain. Jelas orang yang pemikirannya melenceng senang dengan pengajian seperti itu. Orang yang mengerti betul ini senang. Kenapa? Orang-orang yang terjebak dalam ini imannya jadi terancam. Formalitas itu orang beriman, formalitas orang muslim. Kita cabut keimanan, keislamannya itu. Maka tidak perlu lagi diupayakan untuk menjadi orang kafir. Dengan pengajian-pengajian seperti itu, jadilah kafir dengan sendirinya. Jangan kamu bilang saya ini kelompok takfiri, tidak. Alhamdulillah tidak. Bukan khawarij, bukan musyabbihah, bukan mu'tazilah, bukan murji'ah, bukan jabariyah, bukan qadariyah, bukan an-najariyah, bukan syiah. Kami ini alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah berimamkan Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kalau dibilang begitu lagi, bilang pengkultusan lagi. Pengkultusan. Sementara gurunya bicara yang melenceng, menyesatkan, memurtadkan, mengkafirkan, menjadi jembatan orang-orang terjerumus dalam kemurtadan, kekafiran, diterima dengan senang hati, dengan mentah-mentah. Tai kucing rasa coklat. Maka ma'adzallah, semoga berlindung kita kepada Allah. Semoga kami berharap ini kami akan terus mudah-mudahan dengan bantu dengan doa. Dengan harapan mereka semua mudah-mudahan bisa kembali plus gurunya atau separuh. Harapan begitu. Dan kita yang ini jangan ada yang terjebak ke situ. Semoga bermanfaat. Subhanallah.